Assalamualaikum, kembali lagi dengan Sidik Nurjadin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada, yaitu tentang bagaimana cara mengetahui spool jalan, pulsar, kiprok, dan CDI pada motor Yamaha Mio Karbu, Jupiter Z, Jupiter Z1, Pega ZR ya, yang masih bagus atau sudah rusak. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah arti jalur warna kabelnya ya. Kita mulai dari spool jalan dulu sebelum kita ke pengecekan. Nah, di sini ada kabel warna putih, ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool jalan, ini pastikan harus ada arusnya ya. Nah, terus di sini ada kabel warna kuning garis merah, ini adalah sebagai arus utama lampu dari spool jalan. Ini tidak ada kaitannya dengan pengapian ya, ini jalurnya jalur lampu. Nah, kedua kabel ini akan masuk menuju ke kiprok langsung. Nah, kemudian di sini ada kabel warna hitam. Untuk kabel warna hitam ini adalah sebagai masanya spool ya. Jadi spool ini juga memerlukan masa atau ground. Dan ini bisa kita sambung ke bodi atau rangka motor ya. Nah, seperti itu. Terus di sini ada kabel warna putih garis biru dan putih garis merah. Nah, untuk kedua kabel ini adalah sebagai pulsar ya. Ini negatif pulsar dan satunya lagi putih garis merah ini adalah sebagai positifnya pulsar. Ini akan masuk menuju ke pin soket CDI-nya langsung. Ini juga harus ada arusnya. Nanti kita akan cek bersama. Nah, kemudian di pin soket kiproknya kita akan lepas dulu ya para pelotong semua. Dan di sini ada kabel warna putih di atas sebelah kanan. Ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool jalan. Berarti yang ini ya. Ini masuk langsung menuju ke kiprok. Itu pastikan ada arusnya. Kemudian kabel warna merah di bawahnya, berarti yang ini di bawah sebelah kanan. Ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok. Ya, yang menuju ke aki plus. Ini pastikan harus ada arusnya juga. Nah, kemudian di atas sebelah kiri ini adalah warna hitam, gunanya adalah sebagai masa atau groundnya kiprok. Ini pastikan harus terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor. Nah, apabila kabel ini tidak terpasang atau tertempel ke bodi motor, maka lampu depan akan cepat mati ketika RPM tinggi dan jalur pengisian akan cepat tekor dan mati. Gara-gara masa kiprok ini dengan kabel warna hitam tidak terpasang ke bodi motor. Terus satu lagi kabel warna kuning, ini adalah sebagai jalur utama lampu ya, yang masuk ke kiprok. Nah, dari kiprok nanti kabel kuning ini akan diolah ya. Kemudian keluar lagi dengan kabel warna kuning ini, itu akan masuk menuju ke saklar on off ya. Seperti itu. Oke, untuk jalur kiproknya sudah. Kemudian untuk di jalur pin soket CDI-nya. Ini untuk kode CDI-nya itu 28D ya. Ini Pega ZR, Jupiter Z1 robot sama, terus Jupiter Yamaha Mio Smile ya. Yamaha Mio Smile masih seperti ini. Dan juga ada yang menggunakan kode 5TP ya. Itu sama, cuman kita rubahnya di sini. Nah, untuk cara merubah di CDI ini itu ada di video saya sebelumnya. Oke, kita akan coba kenalan dulu ya para brother semua. Di sini ada kabel warna putih garis merah. Ini adalah sebagai positif pulsar, terus putih garis biru adalah sebagai negatif pulsar. Ini keduanya ini adalah jalur kabel yang dari pulsar bawah tadi ya. Berarti yang dari sini nih. Jadi nanti kita akan cek bersama sebelum pengecekan, kita akan kenalan dulu ya seperti ini. Nah, kemudian di bawah sebelah di tengah ya, bawah tengah. Nah, ini bawah tengah ini ada kabel warna hitam. Ini adalah sebagai masa atau groundnya CDI. Jadi setiap komponen itu harus mempunyai masa atau ground. Ini pastikan harus terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor. Oke, nanti kita akan cek. Terus di sini ada kabel warna coklat. Nah, untuk kabel warna coklat ini adalah sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan ya. Jadi sekali lagi untuk kabel warna coklat ini adalah sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Maka akan mengeluarkan arus aki lewat sini dengan kabel warna coklat ya. Ini pastikan juga arus akinya harus sampai di sini. Kemudian satu lagi di sini ada kabel warna oranye. Nah, untuk kabel warna oranye ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah CDI ini masih bagus atau tidak rusak ya. Karena untuk kabel oranye ini sekali lagi adalah sebagai arus keluaran dari CDI yang menuju ke coil. Nah, berarti masuk ke sini. Nah, itu. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Oke, untuk pengecekannya kita langsung cek mulai dari spool pengisian dan pulsernya. Nah, untuk pengecekan di spool pengisian, kita akan langsung cek di sini ya. Kita gunakan lampu riting seperti ini. Oke. Terus yang satu kita bisa tempel ke bodi atau rangka motor. Coba Mas di engkol Mas. Ini tanpa kunci kontak di-on kan ya? Tanpa kunci kontak di-on kan, coba. Oke. Oke, udah. Nah, berarti untuk jalur pengisiannya bagus ya dari bawah. Coba masih engkol. Nah, oke, udah.
Nah, sengaja saya coba untuk di kabel warna hitamnya kita cek apakah masanya itu berfungsi atau tidak ya. Jadi seperti itu. Kita bisa langsung sekalian cek masa pulser sama cek masa spool sama spool pengisiannya. Jadi dua-duanya sudah kita cek bersama. Nah, ini bagus. Ini untuk meyakinkan aja ya. Coba Mas dengkol lagi Mas. Ini lepas. Coba bentar. Coba Mas. Coba diengkol Mas. Oke, udah. Nah, itu untuk jalur pengisiannya bagus, tidak ada masalah. Nah, untuk jalur warna kuning garis merah karena ini adalah sebagai arus utama lampu. Untuk pengecekannya sama ya para penonton semua. Kita di sini akan cek semua. Berarti yang kabel warna kuning garis merah kita tancapkan sama kabel warna hitam atau kita tempel ke bodi motor ya. Coba Mas dengkol lagi Mas. Nggak masuk nih. Coba Mas. Oke. Nah, ini bagus ya, tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk pengecekan di jalur pusar kita gunakan alat seperti ini ya. Ini adalah lampu LED kecil. Nah, kita bisa gunakan bekas korek gas yang ada lampunya ya. Nah, ini kita lepas di bagian koreknya, lalu kita gunakan kabel bekas seperti ini. Kedua ujungnya kita kupas ya. Nah, ini. Oke, caranya kita langsung tancapkan di sini nih. Di soketnya aja ya. Oke, kita akan coba ya. Ini bolak-balik tidak ada masalah ya para brother semua. Oke, di sini satu, kemudian satu lagi kita pasangkan di kabel warna putih garis merahnya. Nah, apabila lampu LED ini hidup, maka sudah dipastikan pulsernya itu bagus. Coba Mas dengkol. Oke. Oke, udah. Berarti sudah peak ya. Spool pengisian atau spool jalannya, baik itu spool pengisian dan spool lampu dari bawah bagus, dan juga pulsernya positif dan negatifnya juga bagus. Nah, untuk pengecekan di jalur pulsar itu hampir sama ya para penonton semua. Di jalur kiprok itu hampir sama. Oke, kita akan coba lepas. Apakah arusnya itu sampai atau tidak? Nanti kita akan geser dulu ya. Nah, ini kabel warna hitam tadi saya sebutkan sebagai masa apakah berfungsi atau tidak. Terus kabel warna putih dari spool kita cek di sini juga apakah sampai atau tidak. Nah, kalau misalkan arusnya tidak nyampe berarti ada permasalahan di sini nih. Di jalur ini yang menuju ke kiprok ya, ke pin soket kiproknya. Oke, dua jalur kita cek. Masanya masanya kiprok sama jalur pengisian dari spool jalannya. Coba Mas dengkol lagi Mas. Oke, nah ini udah bagus. Kemudian kita cek untuk jalur lampunya, berarti kabel warna kuning ya. Sekali lagi untuk kabel warna kuning itu tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian pada motor tipe yang sudah tadi saya sebutkan di atas. Oke, yang hitam tetap terpasang karena hitam adalah sebagai masanya. Coba Mas. Oke, udah. Berarti tidak ada masalah ya. Nah, untuk pengecekan di kabel warna merah, karena ini adalah keluaran dari kiprok ya, yang tadinya arusnya itu AC dari spool kabel warna putih. Setelah masuk ke kiprok itu akan diubah menjadi DC. Nah, keluarannya berarti kabel warna merah. Nah, caranya kita harus pasangkan dulu di soket pin kiprok ini ke kiproknya. Kita tancapkan satu di sini di kabel warna merah. Terus yang satu kita tancap ke kabel warna hitam karena hitam itu sebagai massa. Nah, ini kenapa hidup? Karena ini adalah arus dari aki ya. Nah, seperti ini. Ketika kita lepas di baut plus akinya, maka ini akan mati ya. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Dan pastikan untuk kabel warna merah ini itu harus benar-benar ada arusnya. Oke, kita akan coba pasangkan ke sini. Dan untuk baut aki plusnya kita akan coba lepas dulu ya. Nah, karena ini adalah arus dari aki langsung, makanya lampu riting ini bisa hidup. Bentar. Saya akan ambilkan obeng dulu ya para brother semua. Nah, ini kita akan coba lepas dulu di plus akinya ya. Ini untuk meyakinkan para brother semua. Coba dilepas. Nah, oke, jadi seperti ini ya para brother semua untuk pengecekan di jalur keluaran kabel warna merah. Coba diengkol Mas. Itunya coba, awas jangan di ituin Mas. Nah, coba. Oke, diengkol Mas. Nah, oke. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk pengecekannya. Ini pastikan kabel warna merah itu benar-benar harus ada keluaran ya. Jadi mengeluarkan arus. Nah, menandakan kalau sudah seperti itu kiproknya itu masih bagus. Dan jangan lupa para brother, di sini ada kabel warna hitam. Sekali lagi saya jelaskan.
Ini kita harus hati-hati juga karena hitam ini adalah sebagai masanya kiprok. Oke. Nah, kemudian untuk pengecekan di jalur CDI atau kita mengetahui apakah CDI motor ini masih bagus atau sudah rusak ya. Nah, caranya sama, kita coba lepas dulu ya. Ini untuk CDI-nya kita lepas dulu. Nah, kita akan coba untuk cek kabel warna hitam sama kabel warna coklat. Diingat, hitam adalah sebagai masanya CDI. Kabel warna coklat ada sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Nah, apabila para brother semua tidak mempunyai kunci kontak atau motornya tidak ada kunci kontak, maka kabel warna coklat ini bisa kita gabungin langsung sama kabel warna merah yang ada di sini nih. Ya, di kiprok. Jadi tanpa kunci kontak, kita bisa gabungkan kabel warna coklat ini dengan kabel warna merah yang ada di pin soket kiprok ini. Karena ini adalah arus dari aki ya. Itu yang tidak menggunakan kunci kontak. Oke, kita akan coba ya, langsung cek. Sama pengecekannya kita gunakan lampu riting. Yang satu ke kabel warna hitam. Nah, ini. Terus yang satunya ke kabel warna coklat. Oke, ini untuk akinya sudah dipasangkan kembali ya para brother semua. Nah, ini akinya sudah dipasangkan. Oke, coba mas di kunci kontak on mas, kunci kontak on. Nah, ini hidup ya, jadi harus seperti ini. Coba dimatikan lagi mas. Nah, kalau misalkan tidak ada akinya berarti kita harus menggunakan engkol ya. Oke, jadi untuk kabel warna hitam ini sebagai masa di pin soket CDI dan kabel warna coklat arus aki setelah kontak itu di-on-kan. Oke, jadi untuk kedua jalur tersebut sudah bagus. Nah, kemudian untuk pengecekan kabel warna putih garis merah dan putih garis biru, karena ini adalah sebagai pulsar, maka kita ceknya dengan menggunakan lampu LED yang bekas korek gas yang ada lampunya tadi ya. Nah, alat seperti ini. Ini pastikan harus ada arusnya di sini. Oke, sama kita tancapkan di kabel warna putih garis merah 1, terus kabel warna putih garis biru 1. Nah, ini tanpa kunci kontak di-on-kan ya pengecekannya. Nah, kemudian ketika lampu ini hidup, maka sudah dipastikan arusnya itu atau tidak ada jalur yang putus ya, karena tadi sudah kita cek ada arusnya dari sini. Jadi kabel yang ini, yang dua ini, itu adalah arus pulsar dari sini ya. Itu langsung masuk ke pin soket CDI. Coba mas di engkol mas. Oke, sip. Ya udah. Nah, berarti sudah dipastikan untuk jalur keempat kabel ini tidak ada masalah. Positif pulsar, negatif pulsar, terus kabel warna hitam sebagai masanya CDI tidak ada masalah. Terus kabel coklat arus aki 12 volt juga tidak ada masalah. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah CDI motor ini masih bagus atau sudah rusak. Nah, caranya kita pasangkan lagi untuk CDI-nya. Nah, ini kita pasangkan ya. Dan kita cek kabel keluaran warna oranye dari CDI. Karena untuk kabel warna oranye ini adalah arus pengapian keluaran dari CDI yang menuju ke koil. Nah, apabila kabel oranye ini tidak mengeluarkan arus, maka sudah dipastikan CDI-nya yang matot. Oke, mati total. Oke, cara pengecekannya berarti di sini nih. Coba kameranya kita pasang dulu nih. Nah, berarti di sini ya. Awas hati-hati para brother semua, ini arusnya lumayan besar juga. Kita akan coba pakai sambungan kabel. Nah, ini kabel bekas ya, kita kupas. Kita tancapkan di sini, kunci kontak di-on-kan. Ini ujungnya kita tempel ke bodi motor ya para brother. Awas hati-hati, ini adalah arusnya sangat besar sekali. Ini di engkol aja mas, coba mas. Coba. Nah, ini kelihatan nggak? Coba mas, bentar. Nah, ini. Oke. Coba mas. Oke. Udah. Nah, ini ada percikan apinya ya. Maka sudah dipastikan CDI motor ini bagus dan tidak ada masalah. Nah, ketika kita pengecekan di jalur ini itu tidak ada apinya, maka sekali lagi CDI-nya yang rusak. Dan ketika kita pengecekan di jalur CDI-nya sudah ada yang masuk ke sini. Nah, kemudian kita cek di keluaran dari koil yang menuju ke busi. Nah, ini itu tidak ada arusnya. Pastikan juga masa di koil ini terpasang ya, karena koil ini juga memerlukan masa. Nah, ini kabel masanya. Oke, jadi seperti itu cara mengetahui spool jalan, kiprok dan CDI pada motor Yamaha Mio ya, yang karbu. Terus Yamaha Jupiter Z1 atau Pega ZR, Jupiter Z itu hampir sama, cuman bedanya di jalur CDI saja ya. Ada yang kode 5TP atau 5TF itu ada di video sebelumnya, sudah saya buatkan. Oke, apabila ada yang kurang dipahami silahkan para brother semua tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Oke, jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like-nya, semoga ilmunya bermanfaat dan salam otomotif.